para ASN yang tidak tahu diri ini menyerang, membabi buta. Sri Mulyani dikatakan tidak respek lagi, Sri Mulyani pilih kasih, Sri Mulyani justru menyiramkan minyak pada bara yang sedang membara. Jadi sebagian dari pegawai pajak justru memberontak, sok merasa paling berjasa. Gundul muamoh. Kalian bukan sedang membayar pajak. Pahlawan sesungguhnya ini adalah masyarakat yang membayar pajak, bukan kalian yang hanya sekedar mengadministrasikan. Kalian hanya mengumpulkan, mengkolek, bahkan di antara kalian pun banyak juga yang kokang-likong dengan wajib pajak. Banyak juga yang melakukan suap menyuap dan korupsi. Jadi berjasanya di mana? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, buntut dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario, anak dari Rafael Alun Triasambodo, pegawai Ditjen Pajak Eselon 3, terhadap David, anak salah seorang petinggi GP Ansor, berbuntut panjang. Ibu Sri Mulyani berang dan beliau sangat responsif dengan suara-suara masyarakat sehingga beliau melakukan tindakan yang menurut saya sangat terukur, cepat, dan taktis yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin di sebuah institusi negara. Salah satunya beliau melakukan bersih-bersih khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Yang dilakukan adalah membubarkan kelompok Moge atau Moge Club yang bernama Blasting Rider dari Dirjen Pajak. Ini kemarin terlihat ada postingan Dirjen Pajak Suryo Utomo memimpin konvoi Moge, motor besar, motor gede dari pegawai Dirjen Pajak, dan menurut saya kelakuan orang-orang ini yang mengatasnamakan ASN sangat tidak patut dan menurut saya pantas untuk dibubarkan. Meskipun menurut saya terlambat. Mengapa pembubaran kelompok-kelompok elit yang pamer kemewahan, pamer harta di tengah masyarakat yang sedang kesusahan ini dilakukan setelah ada kasus besar penganiayaan terhadap David. Tapi ini cukup daripada tidak merespon sama sekali. Yang membuat saya heran sebetulnya adalah respon dari sebagian pegawai pajak yang kebakaran jenggot pada saat Sri Mulyani melakukan bersih-bersih, termasuk melakukan pembubaran kelompok Blasting Rider, Moge Club dari Ditjen Pajak. Di dalam akun Twitter Sri Mulyani, para ASN yang tidak tahu diri ini menyerang, membabi buta. Sri Mulyani dikatakan tidak respek lagi, Sri Mulyani pilih kasih, Sri Mulyani justru menyiramkan minyak pada bara yang sedang membara. Jadi menurut saya mereka ini memang agak keterlaluan. Ada beberapa postingan yang merasa sok paling berjasa di Republik ini karena telah mengumpulkan pajak. Kalian bukan sedang membayar pajak. Pahlawan sesungguhnya pajak itu adalah pembayar pajak, wajib pajak, bukan kalian yang hanya sekedar mengadministrasikan. Kalian hanya mengumpulkan, mengkolek, bahkan di antara kalian pun banyak juga yang kokang-likong dengan wajib pajak. Banyak juga yang melakukan suap menyuap dan korupsi. Jadi berjasanya di mana? Siapapun yang mempunyai ilmu tentang pajak bisa melakukan tugas kalian. Pahlawan sesungguhnya ini adalah masyarakat yang membayar pajak, bukan kalian ASN Dirjen Pajak. Nah sekarang pada saat masyarakat berontak dengan kehidupan hedonisme yang dilakukan oleh sebagian ASN Dirjen Pajak,
muncul respon dari masyarakat, ada tagar, jangan lapor SPT. Nah, kalau seperti itu, kalian bisa apa? Kalian sudah diberikan kemewahan yang luar biasa oleh negara, diberikan tunjangan yang melebihi kapasitas kalian. Masih juga korupsi, masih juga terima uang haram dan bermewah-mewah. Seperti contoh Rafael Alun Trisambodo mempunyai rumah mewah di Manado, di Yogyakarta, mempunyai restoran besar di Yogyakarta, Harley Davidson, Rubicon atau mobil-mobil yang lain. Padahal anaknya sendiri otaknya jeblok. Kalau melihat dari IPK yang beredar dari Universitas Prasetya Mulia, si Mario ini bukan mahasiswa yang perlu dibanggakan. IPK-nya pun nasakom kata istilah mahasiswa, 1, sekian. Jadi apa yang membuat kalian kebanggaan jenggot gitu? Bukan malah introspeksi diri, bukan malah mawas diri. Sebagian dari pegawai pajak justru memberontak, sok merasa paling berjasa. Gundulmu amoh. Jujur saya sebagai masyarakat protes keras dengan penolakan atau protes dari ASN terhadap upaya atau niat baik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di sisi lain saya juga berharap Ibu Sri Mulyani juga melakukan pembersihan bukan hanya di Ditjen Pajak. Di Bea Cukai pun mohon ditelisik lebih dalam, Bu. Kemarin beredar viral ada akun Eko Darmanto, pegawai Ditjen Pajak, bermewah-mewah, pakai pesawat Cessna, ada Harley Davidson, ada mobil macam-macam yang super mewah. Ini juga merusak kepercayaan publik. Aparat penarik cukai, penarik pajak, bergaya hidup hedonisme, bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat yang sekarang ini sedang berjuang untuk bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19. Dalam kebangkitannya pun masyarakat tetap dipungut pajak. Makanan kita dipungut pajak, kita membeli apapun ada PPN. Semuanya sudah dipungut. Kita masyarakat setia membayar pajak. Tapi kalau balasannya dari pengelola pajak, pengelola administrasi pajak seperti orang-orang yang protes kepada Menteri Keuangan ini, jangan salahkan kalau respon masyarakat akan semakin buruk terhadap kinerja aparat pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Sekali lagi saya katakan Ibu Sri Mulyani juga harus bersih-bersih keseluruhan Direktorat Jenderal di instansi di bawahnya Kementerian Keuangan. Termasuk juga Ibu Sri Mulyani juga harus mulai introspeksi diri. Jangan sampai motor Rebel 500 cc-nya Ibu Sri Mulyani, meskipun harganya tidak sampai 200 juta, tapi itu dianggap kemewahan juga. Pamer kemewahan juga. Kalau kita harus menyapu lantai, seharusnya sapunya harus bersih dulu, Bu Sri Mulyani. Meskipun harga Honda Rebel 500 cc ini hanya 1/5 atau mungkin 1/6 dari Harley Davidson milik Rafael Alun Trisambodo. Sahabat Indonesia, ini pembelaan saya terhadap akal sehat. Pembelaan saya terhadap Ibu Sri Mulyani bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani ini benar-benar sudah proper menurut saya, merespon kejadian yang sangat biadab yang dilakukan oleh Mario. Tidak ada alasan sedikit pun kita untuk membela kelakuan Mario dan akhirnya terkuak gaya hidup aparat Ditjen Pajak. Kalau ada ASN Ditjen Pajak yang berotak sempit, yang mengatakan bahwa ini kelakuan dari anak pegawai, bukan dari pegawai. Kenapa kami jadi korban? Otaknya kan somplak. Mungkin Tuhan semesta ini
membuka tabir hedonisme dari aparat Ditjen Pajak melalui peristiwa penganiayaan terhadap David. Kalau tidak ada penganiayaan terhadap David, belum tentu gaya hedonisme ini terkuak bebas dan bisa dibongkar seperti sekarang. Kita pernah terluka dengan kelakuan aparat Ditjen Pajak yang bernama Gayus Tambunan. Hanya pegawai pajak tanpa eselon mempunyai kekayaan 100 miliar lebih waktu itu, tahun 2009 kalau tidak salah. Ini kan di luar nalar kita sebagai manusia. Bagaimana kemewahan, korupsi, ketidakwajaran ini dibiarkan merajalela dan sekarang berulang kembali. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman saya di aparat Ditjen Pajak, introspeksi dirilah, mawas dirilah, berkaca dirilah, jangan merespon yang menurut saya malah somplak akal sehatnya dan akhirnya menimbulkan prasangka negatif dari masyarakat. Seolah-olah mereka tidak mau dikoreksi. Kalian pegawai biasa, bukan manusia Indonesia yang paling berjasa memberikan kontribusi pada APBN. Bukan, kalian hanya pegawai yang mengadministrasikan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak. Jadi sekali lagi pahlawan sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri, para wajib pajak itu sendiri. Jangan dibalik-balik, bos. Jadi sahabat Indonesia, ini sebetulnya kegeraman saya melihat respon dari sebagian pegawai pajak yang menyerang Menteri Keuangan. Bagi saya ini tidak masuk akal. Kemarin di Solo saya melihat dengan jelas Ibu Sri Mulyani pun tetap memberikan apresiasi, tetap memberikan dorongan semangat kepada aparat Ditjen Pajak supaya tidak patah semangat, supaya tegar menghadapi cercaan masyarakat, dan kalian pantas mendapatkan cercaan masyarakat. Jangan playing victim seolah-olah kalian korban, bukan. Masyarakat Indonesia inilah korban kalian. Kita sudah membayar pajak dengan segala keringat kita, padahal penghasilan kita tidak seberapa, tetap harus membayar pajak, tapi ternyata sebagian dari pajak itu kalian manfaatkan untuk kehidupan yang sangat tidak wajar. Ini melukai rasa keadilan masyarakat. Jadi ini jangan dibuat main-main. Kalau kalian terus melawan Menteri Keuangan dan tidak mau introspeksi diri, jangan salahkan kalau ada boikot bayar pajak dari masyarakat. Dan apa akibatnya kalau ini terjadi? Negara bisa kolaps. Kalian bisa apa? Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman saya yang sekarang mendapatkan kemewahan dan keberuntungan menjadi pegawai Ditjen Pajak, introspeksi dirilah, mawas dirilah, berkaca dirilah, perbaiki dirilah. Jangan tetap melanggengkan kehidupan hedonisme, jangan sok pamer kekayaan di depan masyarakat, karena pada prinsipnya kemewahan itu yang menopang adalah masyarakat, rakyat pembayar pajak. Rendah hatilah untuk menerima semua cercaan protes dari masyarakat, karena memang masyarakat punya hak penuh untuk memproses hal itu, karena rakyat yang berdaulat dan rakyat juga yang berkewajiban membayar pajak untuk negara ini. Jangan sampai respon yang tidak terukur dari sebagian aparat pajak justru akan melahirkan respon yang kontraproduktif buat negara ini, khususnya dalam hal pembayaran pajak kepada negara. Ini yang saya harapkan. Sahabat Indonesia, terakhir saya ingin mohon kepada Ibu Sri Mulyani untuk tetap tegar, membersihkan semua aparat di bawahnya, termasuk di Bea Cukai pun ditelisik, Bu. Jangan biarkan pegawai-pegawai atau ASN-ASN dipamer kemewahan di media sosial. Ini menurut saya juga tidak patut. Pamer naik Cessna, menjadi pilot Cessna, entah itu punya siapa. Pamer Harley Davidson. Jadi ini bukan monopoli Ditjen Pajak juga. Saya setuju, Bea Cukai pun juga harus ditelisik dengan jelas. Dan satu hal lagi yang penting, bahwa pemungut-pemungut cukai dan pajak ini, kalian ini hanya sekedar
mengadministrasikan. Dan negara sudah memberikan imbalan yang cukup bagi kalian untuk melakukan hal itu. Yang mendapatkan apresiasi tertinggi itu adalah bukan presiden, bukan menteri, tapi rakyat pembayar pajak, wajib pajak di Indonesia. Ini yang pahlawan sesungguhnya menurut saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, meskipun saya sangat berkesan geram, itu memang geram, sangat geram saya. Mungkin diksi-diksi saya dianggap terlalu keras, saya tidak apa-apa, saya minta maaf kalau itu terjadi. Yang jelas ini adalah cara saya untuk menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudy S. Kamil.